Renungan 20 November. Kuasa pengampunan yang mengubah hati. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan itu mungkin kita pikir hanya soal melupakan atau soal menyelesaikan konflik. Tapi dalam Efesus kita diajak melihat bahwa pengampunan adalah panggilan kita sebagai anak-anak Allah, karena pengampunan itu memiliki kekuatan besar untuk mengubah hati. Bukan cuma hati orang lain, tetapi juga hati kita sendiri. Pengampunan dalam ayat ini bukan sekedar tindakan, tetapi juga sebuah panggilan untuk meresapi kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita mengampuni, kita sebenarnya sedang menghadirkan kasih Allah dalam hubungan kita, dan itu punya kuasa untuk merombak segalanya. Nah, coba pikirkan, kenapa sih kita susah kali mengampuni? Karena kita merasa bahwa kalau kita memaafkan, berarti kita membebaskan orang lain dari kesalahan mereka, atau bahkan seakan-akan menghapus dampak dari kesalahan mereka dalam hidup kita. Nah, yang mengejutkan, pengampunan itu bukan soal membebaskan orang lain, tetapi justru soal membebaskan diri kita. Tanpa kita sadari, pengampunan adalah cara Tuhan membebaskan kita dari beban rasa sakit, dari kepahitan yang bisa menggerogoti kita dari dalam. Dengan mengampuni, kita bisa berhenti menggenggam luka dan mulai menggenggam damai sejahtera yang dari Tuhan. Pengampunan bukan hanya tindakan yang bersifat pribadi, tetapi punya dampak besar juga di sekitar kita. Misalnya, ketika kita memilih mengampuni seseorang dalam keluarga atau di lingkungan kerja, tanpa sadar kita sedang menciptakan suasana damai yang mengalir ke orang lain juga. Pengampunan punya efek domino yang sangat kuat. Saat kita mengampuni, kita menghilangkan akar kebencian dan balas dendam yang bisa saja merusak hubungan kita dengan orang-orang sekitar. Nah, coba kita pikir, apakah ada orang dalam hidup kita yang perlu kita ampuni? Mungkin ada seorang teman yang dulu pernah menyakiti hati kita, atau anggota keluarga yang sulit kita maafkan. Seringkali kita merasa belum siap untuk memaafkan karena kita takut mengulang rasa sakit itu. Tapi hari ini coba ambil waktu untuk berdoa. Minta Tuhan untuk membantu kita membuka hati, memberikan keberanian agar kita bisa melepaskan pengampunan. Mulailah dengan langkah kecil. Ucapkan nama orang itu dalam doa. Dan katakan bahwa Tuhan, aku mau belajar mengampuni si A atau si B. Pengampunan itu sangatlah kuat. Bukan hanya mengubah mereka, tapi juga khususnya mengubah kita, memberi kita hati yang bebas dan damai sejahtera. Itulah kuasa pengampunan. Kuasa yang merombak hati kita dan membiarkan kasih Tuhan mengalir tanpa hambatan. Ketika kita berani mengampuni, kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja lebih leluasa dalam hidup kita, dan khususnya juga untuk hidup orang lain sekitar kita.